Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu, itu kerinduanku Bapa, itu keinginanku Tuhan Yesus. Hatiku tenang hanya bersama-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu, ku rasakan indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita berada lagi dalam acara Sermon Today untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kebenaran firman Tuhan saya berikan judul Memahami Jati Diri Kita. Memahami jati diri kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Salah satu hal yang dapat menimbulkan atau membuat kita menjadi depresi atau putus asa adalah ketika seseorang dianggap tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan lagi, baik dalam hal pekerjaan sekuler maupun di dalam pelayanan kerohanian di gereja. Pada saat itu, seseorang akan merasakan frustrasi, rasa kecewa, karena merasa tidak dihargai lagi, atau tidak dianggap, atau tidak berarti. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, intensitas perasaan kita atau kondisi yang kita alami ini bervariasi, tergantung dari apakah kita menilai diri kita dari apa yang kita lakukan, atau menilai diri kita dari jati diri kita sendiri. Nah, mungkin masih ada yang belum memahami apa itu jati diri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jati diri menyangkut soal keadaan atau kondisi jiwa kita, semangat, daya gerak dari dalam diri seseorang, atau merupakan identitas kepribadian seseorang. Sesungguhnya jika kita menilai diri kita karena apa yang kita lakukan, maka ketika situasi tidak memungkinkan untuk kita, maka respon emosional yang dirasakan adalah kita akan merasa hancur, kecewa, bahkan putus asa. Tetapi bagi mereka yang menilai dirinya berdasarkan jati diri mereka, akan menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa berkarya, namun nilai diri mereka sebagai pribadi tetaplah utuh, dan mereka akan punya respon emosional yang berbeda. Mereka akan tergoncang tetapi tidak hancur dan putus asa, karena mereka tetap percaya mereka adalah anak-anak Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada orang-orang yang selalu mengutamakan dan memprioritaskan pekerjaan pelayanan di gereja di atas segala-galanya. Hal ini memang baik, tetapi harus ada keseimbangan dengan melihat kondisi atau keadaan diri kita, jiwa kita, yaitu jati diri kita masing-masing. Melayani pekerjaan Tuhan haruslah dengan yang berkualitas, bukan kuantitasnya. Artinya berikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada Tuhan, bukan soal jumlah dan banyaknya jenis pelayanan di gereja. Bukankah seringkali kita merasa bangga ketika kita memberikan pelayanan yang banyak di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kita lupa dan tidak sadar bahwa jati diri kita sebagai seorang suami, jati diri kita sebagai seorang kepala rumah tangga, jati diri kita sebagai seorang istri, bahkan jati diri kita sebagai seorang anak yang punya tanggung jawab masing-masing yang diberikan oleh Tuhan untuk mengelola dan mengatur keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Banyak contoh yang kita lihat, banyak contoh yang kita dengar. Ada hamba Tuhan yang besar, yang begitu hebat dalam pelayanan, begitu hebat berkhotbah, begitu punya karunia yang luar biasa, tetapi gagal dan hancur di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Demikian juga pengalaman dari pelayan-pelayan Tuhan yang awalnya ketika melayani begitu aktif, begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat, tetapi ketika ada masalah dalam pelayanan tersebut, dia begitu rapuh dan putus asa, kecewa, bahkan meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana emosi kita bereaksi berkaitan langsung dengan cara kita melihat dan menilai apa yang telah terjadi pada diri kita masing-masing.
Karena itu salah satu hal yang terpenting yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini adalah dari mana asal nilai diri kita. Dari jati diri kita atau dari apa yang kita lakukan atau kerjakan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang terpenting dalam hidup dan faktor yang memberi keseimbangan dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup kita adalah mengetahui dengan pasti jati diri kita masing-masing dan di mana nilai diri kita berada. Apakah sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang anak yang harusnya sebagai orang Kristen yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, nilai diri kita terletak pada fakta bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa kita adalah waris kerajaan Allah. Waris kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita memiliki kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami pada saat ini, baik saudara dan saya secara pribadi, itu tidak akan membuat hidup kita hancur, tetapi hanya terguncang, dan dengan iman kita berani berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kita habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jati diri kita sebagai orang percaya sesungguhnya harus kita pahami. Yang pertama, orang percaya adalah sebagai gambaran Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, jati diri orang percaya adalah sebagai kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kalau kita menyadari bahwa kita kawan sekerja Allah, artinya kita harus melakukan pelayanan pekerjaan secara berkualitas dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, jati diri orang percaya adalah sebagai warga kerajaan sorga. Kalau saudara dan saya mengklaim diri sebagai orang percaya, maka kita adalah warga kerajaan sorga. Artinya kita bukan warga kerajaan dunia. Kita harus melakukan hal-hal yang bernilai kekal di sorga. Kita melakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saudara, pahami jati diri kita masing-masing. Di mana Tuhan tempatkan kita sebagai orang percaya, lakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan jati diri kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami memahami jati diri kami masing-masing sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jati diri kami. Kami seringkali melakukan sesuai dengan kehendak kami, bukan seseturu dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pulihkan keadaan kami, baharui hidup kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami melakukan hal-hal yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan, para pendengar ke acara Sermon Today, agar kami semakin hari semakin indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua sarana prasarana Tuhan, para petugas dan kru yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka menyadari sebagai petugas dalam rangka melayani acara ini. Kami percaya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Nyatakan kuasa dan kehendak-Mu, apa yang Tuhan pandang baik Tuhan lakukan. Berkati gereja kami Tuhan, GB Woodward Palu, Ibu Gembala, bersama semua full timer, para pelayan Tuhan, semua komisi yang ada, Tuhan berkati.
kami melayani sesuai dengan jati diri kami masing-masing. Kami mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.